teman-teman kembali lagi di acara Ngopi Tipis ya, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita datangkan tamu istimewa bersama Mbak Alifah ya. Makasih. Mbak Alifah ini nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Alifah Milanisti. Ini Melanisti. Melanisti itu melankolis atau gimana? Enggak. Oh enggak ya. Fansnya AC Milan. Oke. Itu berarti anak kirain tadi kan jurusannya psikologi ya Psikologi. di UGM. Sekarang S1 atau S2 nih? S2. Oh S2. Sekarang. Saya kirain tadi melanisti itu dari melankolis gitu atau apa gitu kan, psikologian gitu, enggak ya, beda ya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong ya, dari ini panggilnya siapa nih, Kak, Mbak atau Alifah aja nih? Bebas. Oh Kak, bebas, Alifah aja ya. Boleh. Oke Alifah. Ini Alifah, ini ngomong-ngomong ya tentang Alifah, mungkin banyak teman-teman UGM yang sudah familiar dengan Alifah nih ya, atlet ya, yang paling terkenal ya. Enggak. Kalau untuk di wilayah atlet ya, sampai sekarang di 2024, kalau 2023 kan dulu banyak pemenangnya ya, mana-mana itu ya. Kalau saya lihat, ini saya juga lihat dari UGM Channel ya, tentang peratletan ya. Oke. Dan akhirnya saya coba angkat di sini. Kalau di tahun 2024 saat ini ya, selain dari nanti akademisi ya Mbak ya, kita bahas tentang atletnya dulu. Saat ini kesibukannya itu ngapain aja ya? Kan pasti ada perkembangan tuh dari 2023 ke 2024 saat ini. Gimana, bisa diceritakan ke teman-teman? Oke, kalau buat atlet sih sebenarnya nggak terlalu banyak sih, Mas. Oke. Cuman kemarin emang abis dari Malaysia juga. Oh, ngapain? Tanding. Jalan-jalan oh kirain. Ya sebenarnya jalan-jalan ya. Oke. Nggak tanding gitu. Terus kemarin mewakili UGM kan. Nah, kalau buat tahun ini tuh sebenarnya insya Allah bakal ikut PON. Oh, 2024. PON 2024. Nah, tapi kalau Alifah kan aslinya Wonogiri ya. Jadi PON-nya itu ikut Jateng. Oh, ikut Jateng. Iya, ikut Jateng. Cuman sampai sekarang Jawa Tengah itu belum ada training camp gitu. Kenapa ya? Belum ada pusat latihan. Why-nya itu di apanya gitu loh. Kita angkat, siapa tahu nanti jadi ada. Oke kan? Mungkin kurang tahu ya. Secara sepintas saja itu. Masih tahu lah. Nggak tahu. Atau tahu tapi nggak mau diceritain. Ya mungkin karena kalau di Jawa Tengah itu karate mungkin bukan satu cabur yang dia unggulan gitu loh Mas. Nah, terus memang ada beberapa jatah gitu per cabur, kayak misalnya TC-nya cabur ini berapa bulan gitu, karate berapa bulan. Nah, karate itu dengar-dengar sih rumornya cuma dapat 2 bulan gitu. Berarti kayak bukan cabang utama ya, iya, yang menjadi unggulan ya. Belum, saya jangan bilang jangan belum. Nanti melalui kamu siapa tuh nanti menjadi unggulan. Ya, mudah-mudahan ya. Oke. Terus berarti gimana nih kalau seperti itu? Berarti belum bisa. Iya, jadi kayak kita belum ada pemusatan latihan yang kayak intens setiap hari latihan gitu. Jadi sementara atlet-atletnya itu latihan sendiri-sendiri di daerahnya masing-masing. Gitu. Berarti latihan secara independen. Iya. Bersama cabang-cabang yang ada di daerahnya yang sedang stay ya. Iya, mungkin kayak yang kalau belum pemusatan latihan ya berarti mereka ini latihan di daerahnya masing-masing. Oke. Berarti tapi masih tetap bisa ikut PON kan? Iya, masih. Masih. Cuma memang secara perhatian tidak secara intens gitu ya. Yang cabang Jawa Tengah ya belum. Ya wes. Ya moga-moga nanti tetap bisa ikut. Ya semoga nanti menemui kejuaraan ya. Itu tanggal berapa atau bulan berapa kira-kira? PON itu 8 sampai 21 September kayaknya. Berarti akhir tahun. September ya, mungkin tinggal berapa bulan lagi ya? Sebentar lagi ya? Iya, sebentar lagi. Tapi karate itu belum tahu dapat tanggal berapa gitu kan, itu semua cabur kan. Oke, semuanya ya. Jadi yang khusus karatenya belum tahu tanggalnya berapa. Oke, nah ini ngomong-ngomong nih, berarti sekarang kan stay di Jogja nih. Stay di Jogja. Lagi kuliah S2. Iya. Masih sekarang lagi proses apa nih kuliahnya nih? Tesis. Oh, tesis. Berarti udah hampir semester akhir ya? Iya. Tetap latihan kan? Tetap sih. Seminggu berapa kali nih? Oke, seminggu berapa kali nih? Kalau latihan tuh sebenarnya kan latihan di UGM. Latihan tapi juga sambil belajar ngelatih. Nah, itu kalau di UGM itu 3 sampai 4 kali. Kalau misalnya emang kita ada kejuaraan yang terdekat itu 4 kali. Oke, berarti 1 minggu paling nggak minimal ada 3 sampai 4 kali latihan. Iya. Nah, kejuaraannya apa nih biasanya kalau yang bisa diraih itu? Nah, kalau di UGM itu dia kayak biasanya kejuaraan open gitu, Mas. Tingkat daerah atau internasional, nasional. Nasional. Iya. Melaluinya berarti UGM. UGM. Iya, Oke lah.
melalui kampus ya. Betul, melalui kampus. Ini kan masih posisinya masih mahasiswa juga, S2, masih bisa untuk mengatasnamakan kampus ya? Masih bisa Oke, sih. berarti bisa nih, berarti masih bisa berkarya melalui itu dengan kampus-kampus itu ya, berarti ya. Oke, selain menjadi apa namanya, ikut dalam perform untuk kejuaraan, berarti melatih juga nih katanya tadi? Iya, melatih juga. Melatih berarti ada anak didik nih? Ya anak didik tapi ya teman juga sih. Oh iya, oke. Bukan yang murid. Berapa nih jumlahnya nih kalau di UGM itu sekarang banyak sih Mas, lumayan. Mungkin bisa 20 sampai 30-an gitu. Oke, itu berarti lintas angkatan ya atau hanya S2 saja nih S1 malah. Oh, ini malah S1. S1 rata-rata S1 semua. Oke. Kira-kira gimana tuh pesan kesannya menjadi seorang pelatih nih buat teman-teman, apakah jadi ilmunya tambah nancep gitu? Nah, biasanya kalau orang kan kalau punya ilmu kalau nggak dibagikan kan katanya kurang, tapi kalau ini sembari dibagikan juga. Gimana tuh? Enggak sih, tapi senang aja gitu karena bisa berbagi pengalaman, ilmu juga gitu. Terus kalau kesannya sih kalau ngelatih anak-anak S1 ya, mahasiswa gitu tuh pastinya lebih gampang ya, maksudnya udah pada gede gitu. Mungkin yang susah tuh kalau mereka kayak malas-malasan latihan gitu, mungkin kan juga karena mahasiswa kan, jadi pasti susah ngatur waktunya gitu. Jadi ada aja kadang yang alasan nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Tapi yang aku selalu tuh anak-anak UGM mau dimanapun, tanding dimanapun selalu bawa laptop. Selalu. Itu kebiasaan ya? Iya, itu uniknya di situ. Unik banget Mas, sumpah unik banget. Ya itu, mereka tuh kalau tiap kejuaraan selalu bawa laptop. Ya, buat apa tuh biasanya? Nah, buat nugas, buat ngerjain laprak. Ada yang bahkan di GOR itu masih Zoom, sambil Zoom. Ada kalau misalnya kan, aku ngerasa banget bedanya ya, kalau di misalnya kalau aku lagi jadi atlet nih, jadi atlet di Jateng gitu. Aku tuh buka laptop ya cuman kalau misalnya latihan-latihan aja gitu. Kalau tanding jarang banget bawa laptop gitu. Tapi kalau dan kita tuh selalu ini sih tidurnya tuh tepat waktu gitu, jam 10 gitu. Berarti kan. Memang ada pengaturan rutinitas tidur ya, karena itu penting untuk menjaga kesehatan. Betul, betul. Jam 10 malam harus sudah tidur. Udah harus tidur. Aku tadi malam jam 12 lagi. Nah, terus kalau anak-anak UGM itu, kan aku pasti jadi pelatih ya Mas, jadi kan aku merhatiin gimana mereka. Mereka tuh ada yang jam 11 malam, 12 malam masih ngerjain laprak, padahal besok tanding gitu. Tapi ya udah gitu, karena itu mereka dan aku juga nggak bisa memaksakan kayak kamu harus tidur gini-gini, karena aku tahu kayak mereka udah besar dan harus sudah bisa bertanggung jawab sih gitu. Tapi paling tidak kan kamu mengingatkan juga kan bahwa pasti ngingetin. Ini loh kamu tidur jam 10 untuk menjaga daya tahanmu besok tanding gitu. Yang penting udah mengingatkan. Toh mungkin dia lepas ya sudahlah gitu ya. Tapi gimana tuh? Berefek nggak kira-kira ke teman-teman yang antara tidurnya jam 10 malam sama yang jam 12 malam mungkin ya, untuk di hari esoknya ke performa atau yang lainnya ngaruh nggak sih? Oke, mungkin ngaruh ya, tapi kan itu balik lagi ke individu ya Mas. Maksudnya bagaimana dia mengatur kesiapan mereka pada saat bertanding gitu. Jadi kalau aku sih, kalau kamu selama kamu badannya oke dan kayaknya kamu bisa mengatur dirimu dengan baik ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang penting kita udah selalu ingatin kayak udah jam segini loh, ayo tidur gitu. Berarti kamu sekarang masih ikut itu nggak? Ini kan pas posisimu lagi sedang melatih nih. Iya. Punya adik-adik tingkat yang kira-kira sedang mau tanding, kamu ikut mendampingi kan? Ikut. Nonton kan? Gimana rasanya tuh? Biasanya kamu yang bertanding terus kamu menonton anak didikku bertanding gitu. Dan biasanya kan Alifa ikut dampingin ya. Iya. Rasanya itu kayak ternyata jadi pelatih tuh juga nggak segampang itu gitu. Deg-degannya tuh juga lebih kerasa gitu. Berarti gimana? Kira-kira kalau pelatih bola kan bisa ngarahin kayak gini. Kalau untuk karate itu bisa nggak? Seorang pelatih ngarahin, kamu kakinya kurang 45 derajat nih gitu. Bisa ya? Bisa kalau di tarung ya Mas, yang kumite. Tapi kalau yang kata itu kalau udah di tatami ya udah gitu. Kalau yang gimana nih? Kalau antara tarung dan tadi apa satunya? Katami. Kata itu yang ini seninya. Kalau di ibaratnya pencak silat itu seninya. Kayak menggambarkan gerakan. Itu betul. Gimana? Kira-kira ada standar-standar khusus berarti ya itu? Iya. Kalau untuk tarung bisa mengarahkan ya? Bisa mengarahkan. Nah, ini kamu kan kalau untuk saya tanya sudah berapa kali juara, sudah pasti banyak. Aku percaya itu pasti. Yang anak-anak didikmu yang sudah kamu didik, kira-kira sudah berapa orang yang juara?
Udah banyak banget Udah sih, banyak Mas. ya. Udah banyak banget. Rata-rata juara berapa tuh? Satu sih Satu ya? biasanya. Yang Satu. mengatasnamakan UGM. Mengatasnamakan UGM. Jadi guru bangsa dalam wilayah Enggak. karate ya. Baru belajar banget Iya. sih. Ya kan harus, setiap orang memang harus belajar terus. Iya. Keren. Menarik ya ini ya. Iya. Dan paketnya akademisi masuk ya, terus olahraga ya kenceng. Nah, ini kalau kita coba gali lebih dalam ya Mbak ya. Nggak apa-apa ya? Iya, Ya, oke. Kalau untuk wilayah karatenya kan 1 minggu 3 atau 4 kali untuk yang khusus. Nah, terkait habitmu, kebiasaanmu untuk menjaga keseimbangan atau semangatmu dari dalam. Kalau nggak salah kamu kan orangnya intuiting. Iya. Harus dari dalam dulu nih dorongannya. Iya. Oke. Terus kira-kira apa habit kebiasaan setiap pagi yang kamu lakukan? Kalau aku juga memang ada habit kebiasaan. Contoh, setiap pagi paling enggak aku harus sit up atau enggak pull up gitu. Paling enggak minimal 10 atau 2 kali. Dan itu jadi kebiasaan. Kayak kita makan atau minum. Bukan atlet aku, tapi kebiasaan. Jadi lebih enak aja gitu rasanya. Dari Alifah gimana kira-kira? Yang seorang atlet ya, ada nggak atau mungkin dia dengan metode yang lain gitu? Kalau habit yang kayak olahraga bangun pagi gitu sebenarnya enggak sih. Enggak ya, enggak gitu. Okay. Tapi mungkin kalau aku tuh kebiasaan kalau pagi bikin to-do list. Oh, ngelis. Jadwal. Hari ini ya. Hari ini ngapain aja gitu. Oh, ditulis ya berarti. Ditulis. Ya? Oke. Nah, aku tuh kan pasti tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang ngomong kayak kalau misalnya bikin to-do list itu nggak ngefek gitu dan malah kadang itu tuh nggak terlalu berpengaruh intinya gitu. Nah, kalau Alifah to-do list itu adalah ibaratnya target yang aku lakuin hari ini gitu. Oke, berarti setiap hari mau ngapain ditulis semua? Ditulis semua. Bukunya banyak loh berarti. Ya lumayan. Tapi memang rata-rata orang-orang yang terukur dan terstruktur ya, atau mungkin berdampak besar itu memang pasti punya. Aku pun juga ada. Gitu. Tapi memang waktunya yang berbeda cara menulisnya. Jadi pagi ya berarti pagi. Kalau Alifah tuh pagi kayak hari ini jam segini sampai jam segini ngapain gitu. Nah itu biasanya detail kan, supaya kayak aku mungkin juga nggak kelewat jadwalnya gitu. Oke. Berarti memang akhirnya udah bisa merencanakan apa yang akan dilakukan setiap hari. Setiap hari itu pagi. Nah kalau malam biasanya kalau setelah berkegiatan itu aku bikin ini sih kayak catatan apa aja yang udah aku lakuin dan aku syukuri hari ini. Gitu. Berarti bersyukur untuk gitu. menjaga energi. Betul. Kayak saya kayak tulisan pertama tuh aku selalu ingat banget kayak alhamdulillah hari ini aku masih bisa bangun. Bersyukur yang paling besar itu kan itu. Sebenarnya. Karena pasti takut banget gak sih Mas? Itu kayak, bangun tidur ya? Iya. Kayak tiba-tiba sudah enggak? Iya. Jadi aku itu paling pertama selalu aku tulis di buku bersyukur aku. Itu alhamdulillah aku pagi masih bisa bangun gitu. Terus mungkin ya kayak makan enak, terus bisa ketemu teman-teman, ya itu aku tulis aja sih. Itu salah satu bentuk yang untuk hidup pada saat ini ya. Betul. Tapi memang kalau di wilayah psikologi kan ada nggak tuh dipelajari? Kayaknya ada deh. Kayak misalkan ketika energi seorang manusia itu berada di level rendah, menengah atau tinggi kan ketika dia merasakan sebuah cinta itu ada di level berapa, terus bahagia ada di level berapa, terus sampai bersyukur itu kayaknya paling tinggi deh. Iya. Nah itu mungkin energinya terjaga terus sampai sekarang. Iya, menurut aku itu sih. Kayaknya iya deh. Tapi kayak itu ngefek banget sih kalau misalnya aku lagi capek banget atau lagi ngeluh tuh aku selalu kayak ingat ternyata aku masih bisa bersyukur banyak hal gitu. Iya. Itu yang jarang, itu hal kecil, tapi yang jarang orang itu sadari ya sebenarnya. Ya. Dan ini dibawa terus ya setiap hari ya. Iya. Setiap hari aku usahain sih kayak. Makanya pancarannya kan terus. Amin. Oke, keren ya. Oke, ini kan dari perkaratean ya, akademik aman ya, istilahnya tetap jalan normal, terus ada penelitian tadi namanya apa untuk tesismu? Nah kalau untuk tesis ini tuh aku kayak bahas tentang ketangguhan mental atlet sih. Ketangguhan mental khusus atlet ya. Iya, khusus atlet. Nah rata-rata ini kita bahas sedikit ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira atlet kan sudah tangguh secara fisik. Iya, secara fisik. Punya kelemahan mental juga po? Nggak semuanya, tapi menurut aku sebagai atlet itu selain harus punya fisik yang bagus, tapi harus punya mental yang bagus. Memang sih, kalau fisik doang nanti mentalnya kecil juga ketika mau tarung ketemu siapa, down ya. Itu perlu bisa dibentuk? Bisa diasah, bisa dipelajari, dan bisa dibentuk juga sih. Berarti ada metode-metodenya ya? Kalau
Iya, pastinya kayak kalau melatih ketangguhan mental ada beberapa metode yang bisa dipakai sih Mas. Tahu aku ya, ini disclaimer sependek pengetahuan aku. Nggak apa-apa, ayo, Iya. ayo mau ada yang di-spillkan nggak nih? Apa aja kiat-kiat untuk melatih mental seorang atlet gitu kira-kira? Oke, nah kalau buat melatih mental tuh sebenarnya banyak ya metodenya, dan tiap atlet tuh pasti punya ininya masing-masing. Kalau misalnya kayak mungkin bisa teknik mindfulness gitu, mindfulness atau juga self talk, terus teknik relaksasi bisa jadi gitu. Oh, berarti ini ya apa namanya, selain dari pelatihan fisik, badan udah dibentuk nih, secara alam bawah sadar perlu dilatih ya. Tadi ada mindfulness, terus ada relaksasi itu kan kayak semacam kita relax gitu ya. Sama tadi self talk itu penting ya ternyata ya. Self talk juga penting sih. Saya apa gitu ya, misalkan di depan cermin saya gitu ya. Hebat, saya bisa gitu. Itu bisa mensugesti sih. Oh, oke. Ternyata aku kira itu semua hanya sebatas teori, ternyata ada ya. Ada. Tuh ya, untuk teman-teman para atlet. Tapi ini sependek pengetahuan aku ya. Apa-apa, tapi itu memang pengaruh. Saya mempraktekkan juga. Iya, menurut saya juga berpengaruh. Ya, ternyata ada. Ternyata benar ya. Oke, terbukti nih ya teman-teman. Berarti pelatih atlet yang sangat keren nih. Masih belajar banget Mas. Kan tetap terus belajar. Iya. Ini aku kasih self talk loh. Wah, gitu loh ya. Oke, keren. Nah, ngomong-ngomong tentang itu semua ya, goals-nya dari seorang Alifah dengan keseimbangan akademisi yang hampir master nih, dengan kesibukan atlet nih, untuk mulai saat ini dan seterusnya kira-kira apa nih untuk diceritakan atau mungkin yang bisa berdampak besar ke teman-teman? Nah, kalau Alifah tuh kan dari dulu sebenarnya terjun ke psikologi itu karena pengen jadi psikolog atlet. Nah, kalau sekarang itu alhamdulillahnya Alifah tuh dapat kesempatan jadi ini volunteer asisten psikolog atlet disabilitas, Mas. Oh, di mana itu? Nah, ini di NPC DIY. Itu dia kepanjangannya apa nih? NPC itu National Paralympic Committee. Ya. Dikelola oleh DIY. Itu emang tim dari DIY gitu. Nah, mereka tuh lagi persiapan buat Peparnas. Peparnas itu PON-nya atlet disabilitas. Nah, terus Alifah terjun di sana, terus kayak belajar banyak hal sih, apalagi dengan semangatnya mereka gitu, yang dimana walaupun dengan beberapa keterbatasan tapi semangatnya keren banget sih. Terus kayak Alifah belajar banyak hal aja di sana. Berarti memang istilahnya bisa menemukan hal baru ya, macam-macam. Menemukan hal baru, ketemu pengalaman. Ya. Ini umur berapa toh? Kalau boleh tahu? 17 ya. Beneran po? Enggak. Kirain 20 gitu. 23. Oh, 23. Oh ya, masih masuk kan. Kelihatan soalnya. Udah tua sih. Ya enggak sih, terus gitu ya. Segitu ya, masih muda banget ya untuk beberapa pencapaian yang sangat keren ya. Ini berarti pembentukan ini udah dilatih sejak kecil ya? Terarah ya? Sebenarnya kayak dulu nggak sengaja aja sih. Menemukannya nggak sengaja? Iya, karena ayahku tuh dulu ini pengennya tuh aku belajar bela diri buat jaga diri doang. Itu siapa tahu ada macam-macam gitu ya. Iya, gitu kan cewek ya Mas. Terus kayak ya udah biar bisa proteksi diri gitu, buat jaga diri. Tapi, ayahmu atlet? Atau tahu pencak silat dan lain-lain? Beliau itu emang suka olahraga dari dulu. Kalau cenderungnya lebih ke sepak bola sih. Oh, sepak bola. Tapi beliau ini sih kayaknya mencoba seluruh bela diri juga gitu. Siap. Terus yaudah akhirnya ke karate gitu. Itu umur berapa tuh istilahnya? 7 tahun. Berarti masih SD? Masih SD kelas 2. SD ya? SD kelas 2. Keren ya. Itu udah dilatih ya? Itu udah, maksudnya kayak latihan gitu. Nah, kalau dari habit sih menurut aku latihan karate itu berpengaruh banget ke diri aku sampai sekarang gitu, karena dari kecil aku udah harus bisa bagi waktu antara sekolah dan juga latihan kan gitu, jadi udah kebiasaan. Berarti kan habitnya memang udah dibentuk dari kecil. Lingkungan mendukung ya kan, dari lingkungan keluarga yang kuat, terus didukung juga seorang anaknya, itu akhirnya terbentuk sampai sekarang. Nah, biasanya kan ada banyak hal yang lingkungannya itu crash dan akhirnya mungkin cenderung dia tidak suportif terhadap pengembangan dirinya ya. Biasanya kalau ini kan suportif banget, dari lingkungan keluarga kuat, dibentuklah lingkungannya sampai pada titik sekarang. Kelihatan kan? Ya kayak Lionel Messi kan kayak gitu juga kan. Iya. Ya ini dalam rangka untuk apa? Saya memetakan antara gimana sih orang-orang yang pada anak muda dia sudah sampai sejauh ini gitu kan. Berarti memang peta jalannya dari kecil itu memang sudah ada gitu loh.
oke, ini sangat keren ya. Nah, ini tadi aku cerita tentang area formal, akademisi, terus apa namanya, yang powerful lah kira-kira. Nah, kalau untuk seorang atlet Alifa itu sebenarnya punya sisi kebahagiaan di wilayah percintaan nggak toh? Kalau untuk wilayah di kesibukan yang sangat banyak gitu loh, pernah nggak mengalami jatuh cinta juga atau yang lain gitu loh maksudnya? Ya maksudnya ini jarang banget ya ini dibahas. Tapi kayak iya pasti pernah gitu. Pernah. Iya. Pernah. Pernah ya. Iya. Suka ke cowok duluan atau ada cowok yang nembak tuh kira-kira? Oke, nah aku tuh tipe orang yang ini Mas, suka karena kayak misalnya dideketin terus kayak terus kita suka dikejar ya? Iya, mungkin lebih tepatnya gitu. Bukan yang tipe suka duluan gitu kayak aku tertarik sama dia gitu. Enggak, biasanya aku jadi tertarik karena kita udah deket gitu. Jadi dia deketin aku terus kita deket, aku baru bisa tertarik gitu. Oke, berarti kan kenal dulu ya? Kenal dulu. Kenalan dulu deh. Oh iya. Kenalan dulu. Oh berarti memang berarti mengalami kan ya? Maksudnya aku lihat kan tadi hektiknya sangat banyak ya. Sempet nggak sih ini mempunyai rasa-rasa yang untuk suka atau yang lain? Ada ya berarti ya? Pasti ada. Oh masih ada, oh ya. Siapa tahu kan? Sebetulnya saya udah sibuk besok aja. Enggak ya. Sekarang single? Oh ya oke. Itu masih rahasia ya. Weh, jangan tanya macam-macam ya. Oke, terus. Oke, ini keren Pak. Ini kan pembahasannya sangat keren ya dari antara kepemudaan, terus pengelolaan diri, terus habit sampai pada titik menemukan diri ya tadi ya. Bisa mendapatkan S2-nya juga di LPDP ya kalau nggak salah beasiswa ya. Terus kalau wilayah itu saya sudah tidak tanya lagi lah, sudah pasti ahli lah karena sudah sampai wilayah itu. Enggak sih, aku malah ngerasa dapat LPDP atau kayak punya privilege masuk UGM terus itu aku ngerasa kayak aku cuman beruntung aja deh awalnya. Tapi kan enggak semua hal di dunia ini tidak ada yang kebetulan loh. Iya. Terus awalnya mungkin karena aku kayak kurang pede gitu kan Mas, karena dulu kalau misalnya jadi atlet tuh atlet dan akademik tuh beda banget gitu kan, bertolak belakang gitu. Dan aku tuh dulu jarang sekolah. Sekolah. Oh, sering bolos. Apa izin? Iya, karena kayak misalnya lagi pemusatan latihan gitu kan di Semarang. Itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi aku tuh jarang banget sekolah. Bahkan makanya ayahku dulu tuh sebenarnya nggak ngerestuin aku kuliah. Oh, suruh fokus di? Dulunya malah disuruhnya daftar TNI atau Polri gitu. Jadi malah dulu nggak setuju kalau aku kuliah. Dan aku tuh dulu nggak punya bayangan gitu Mas, mau kuliah di mana, jurusan apa gitu nggak punya bayangan. Nggak punya bayangan. Nggak punya bayangan. Terus bayangan ini muncul karena apa? Jadi waktu itu kelas 3 kan, kelas 3 tuh aku tuh nggak pernah yang namanya ini apa sih les gitu Mas, kayak. Oh ya, aku kan les. Iya, karena memang fokus di situ ya. Betul. Aku tuh nggak les sama sekali. Oke, berarti ya wes lah gitu ya. Iya. Terus? Tapi mungkin ya emang kebiasaan kalau dari dulu tuh ya belajar sama aku tahu kapan harus belajar dan harus latihan gitu. Nah terus kayak aku nggak pernah les sama sekali kelas 3 terus kayak aku bingung nih mau gimana gitu, mau ambil jurusan apa. Nah aku tuh dapet kuota SNM karena kamu menang kejur. Enggak kuota SNM itu karena kan biasanya itu ranking berapa paralel di sekolah. Nah aku tuh masuk Mas, karena ranking berapa tuh? Aku kalau di IPS tuh ranking 3 besar deh kayaknya, 3-5 besar. Karena kalau di kelas aku ranking 1. Berarti gitu. Satu angkatan ya itu ya? Iya, satu angkatan gitu. Nah, aku kan dapat SNM. Nah, waktu dapat SNM itu aku ini kayak aku nggak tahu mau ambil jurusan apa. Terus aku nanya ke guruku kayak, "Pak, aku lihat guru matematika nih Pak Davis." Terus kayak beliau bilang, "Oh yaudah coba aja jurusan A gitu." Terus aku padahal nggak tahu jurusan A itu apa, dan aku daftar UGM lewat SNM dan aku nggak keterima. Terus akhirnya nggak keterima. Akhirnya UGM buka jalur prestasi. Jalur prestasi. Betul. Masuk. Nah terus sama ayahku tuh kayak, halah udah nggak usah kuliah gitu. Nah terus tapi aku kayak, terus masa aku kalau misalnya nggak, kan waktu itu aku belum nggak jadi daftar TNI atau Polri gitu. Itu memutuskan dengan diri sendiri ya? Iya, akhirnya aku kayak buat keputusan, kayak aku tetap harus daftar UGM dan ya udah coba tes aja gitu.
Terus ternyata keterima gitu. Itu yang jalur ujian SNPTN ya, SBM ya kalau nggak salah. Enggak, namanya PBUB. Udah PBUB ya. Iya, udah PBUB. Angkatanku dulu masih SNMPTN atau sama ujian tulis SBM gitu ya Mas. SBM. Nah kalau UGM tuh udah buka PBUB Oh kan. PBUB. Iya, terus kayak yaudah masuk ke jalur itu. Nah ayahku itu ini dulunya kayak anaknya masuk UGM psikologi tuh kayak biasa aja gitu, nggak ngerasa istilahnya nggak excited gitu ya, nggak bangga gitu. Nah terus sampai akhirnya aku kan kayak ya udah bisa ini bisa itu gitu kan. Terus baru kemarin tuh beliau ngomong kayak, oh ternyata emang kamu kayaknya nggak cocok jadi TNI atau Polri deh, emang cocoknya kuliah deh gitu. Ya karena udah menuai performnya udah kelihatan. Terus kayak ya udah. Gitu. Berarti kan memang ada jalan-jalan lain yang ditunjukkan ya dari perpanjangan tangannya, ya kan. Tapi memang dari dulu dari kecil aku tuh selalu kayak diajarin buat ambil keputusan sendiri. Selama kamu bisa bertanggung jawab atas itu, ya udah. Ini keren ya. Metode untuk pendidikan di area lingkup keluarganya itu keren tuh istilahnya. Kuat gitu loh. Kuat tapi mengarahkan. Bukan yang memaksakan gitu loh. Nah, keren. Berarti akhirnya lolos ya UGM. Ini angkatan berapa tuh dulu S1-nya? 18. Oh, baru ya 18 ya. Iya, lumayan. Aku angkatan lama. 18, iya. Ya. Baru banget ya. 18, aku hitung ya, 18, 19, 20, 21, udah lulus 22. Lulus 22. Terus 23 langsung ini LPDP ya? Iya, jadi tuh sebenarnya aku kan lulus di bulan Mei. Aku sudah di bulan Mei. Jadi sebenarnya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah, kumlot ya? Iya, alhamdulillah. Enggak sih mas. Terus habis itu ini LPDP kan. Kalau LPDP itu kan nggak bisa ongoing ya mas. Oh nggak bisa ya? LPDP itu nggak bisa ongoing. Jadi either kamu dapat kampus dulu atau kamu LPDP dulu gitu. Iya, milih ya. Iya, nah kalau Alifa tuh timelinenya pas banget. Jadi daftar S2 dulu. Terus Alifa tuh sebenarnya udah keterima di bulan Agustus. Jadi harusnya Agustus 2022 itu Alifa udah bisa masuk kuliah S2-nya. Tapi karena Alifa pengen pakai beasiswa LPDP, jadi ya udah daftar LPDP dulu dan pengumuman tuh November. Jadi baru bisa intake-nya itu di tahun 2023 gitu. Berarti memang harus dapat LPDP-nya dulu baru ikut gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau yang sebelum LPDP itu sebenarnya udah keterima ya. Itu udah. Bisa dibicarakan kayak gitu. Nah, jadi kalau di UGM itu nanti kalau misalnya kita udah keterima S2, nanti ada yang namanya DEVER. DEVER itu penundaan studi. Biasanya itu digunakan untuk mahasiswa yang emang pengen nyari beasiswa gitu. Memang ada. Betul, dan dari kampus tuh biasanya dikasih waktu 1,5 tahun. Gitu batasnya. Jadi kalau misalnya dalam 1,5 tahun kamu nggak dapat beasiswa, ya udah berarti hangus. Berarti harus ulang gitu. Berarti akhirnya tercapai ya. Alhamdulillah udah berjalan 3 semester. 3 semester lama. 1 semester lagi ya? Iya, ya. Tapi kayak pengennya tuh cepat kan. Bisa lebih cepat? Harusnya ya mungkin bisa, tapi kalau di psikologi jarang banget sih mas. Kalau di psikologi tetap umumnya paling cepat berapa semester? Kalau paling cepet tuh kayaknya ada yang 1 tahun, mungkin 6 bulan, 8 bulanan gitu. Ada lebihnya ya? Ada lebihnya, nggak mungkin. 1 tahun baru 2 semester. Mungkin kalau di luar bisa sih. Gitu ya. Kalau luar negeri rata-rata kan bisa 1 tahun. Iya, cepat kalau di luar. Normal lah. Ini udah 3 semester ya? 3 semester ini. 1,5 tahun. Ngejarnya paling enggak 6 bulan ya atau 8 bulan? Nggak mungkin kayak kalau misalnya ini ya, mungkin 8, ya mungkin 10 bulan juga nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, kan let it flow aja lah orang. Kamu juga effortnya di wilayah biar nggak terbebani. Tapi nanti kalau lebih cepat, alhamdulillah gitu aja. Nanti malah jadi cepat biasanya. Menang kan? Keren. Ya, ini keren ya dari teman-teman, bisa diambil pelajarannya terkait kepengelolaan diri di wilayah atlet yang dia temukan sudah jalan, terus akademisi juga jalan, beasiswa juga jalan semua deh. Ya, amin. Running semua ya, running is life ya. Nah ini kira-kira ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman anak muda ya, bisa yang apapun lah dari Alifa, dari berbagai sisi yang sudah banyak pengalaman nih. Monggo. Masih perlu belajar banyak sih. Nggak apa-apa. Nah tapi kalau dari Alifa sih mungkin lebih ke jangan pernah takut buat nyoba suatu hal gitu. Karena kalau misalnya kita takut, kita nggak bakal bisa keluar dari zona nyaman dan kita nggak bisa menggali potensi diri kita lebih lagi gitu. Dan semua pasti beresiko. Pasti semua beresiko gitu.
ada nggak kiat-kiat pertimbangannya? Oke. Nah, biasanya kalau Alifa tuh lagi mutusin sesuatu hal gitu ya, misalnya antara A dan B dan keduanya sama penting. Alifa tuh lihat benefitnya apa, manfaatnya apa. Oh, kalau aku milih A manfaatnya ini, kalau aku milih B manfaatnya ini. Kalau aku milih A resikonya apa gitu. Resikonya apa? Kalau milih B resikonya apa? Misalnya nih, Alifa dulu tuh waktu S1 sampai sekarang sih. Tapi kok lebih ke S1 juga sih. Ini, saya kayak ada UTS sama pertandingan. Dua-duanya kan sama-sama penting ya, ujian sama pertandingan. Tapi Alifa bakal milih pertandingan. Karena kan pilihan. Betul. Dari sisimu ya. Betul. Karena pertandingan nggak bisa diulang. Oh iya. Tapi kalau ujian bisa disusul. Bisa izinnya. Bisa izinnya. Bisa UTS pertimbangannya harus konkret. Pertimbangannya harus konkret gitu. Terus misalnya dulu apa ya? Ya pokoknya banyak deh hal yang saya pilih satu atau dua hal gitu. Alifa selalu lihat, oh manfaatnya apa, risikonya apa, dan Alifa siap nggak ngadepin resiko itu, siap bertanggung jawab nggak gitu. Kalau sama kita siap, oh ya udah, jalan aja. Gitu sih. Dan kayak ya, pokoknya jangan takut buat nyoba. Terus percaya aja kalau misalnya kita nyoba satu hal terus gagal, atau misalnya kita lagi sedih akan suatu hal tuh pasti ada berkah tersendiri gitu loh Kak. Misalnya, Alifa nggak bisa nih, kan Alifa dulu tuh sempat bingung antara mau S2 di dalam atau di luar negeri gitu. Terus akhirnya setelah banyak pertimbangan di dalam negeri gitu. Alifa mikir kayak kayak S2 di luar negeri tuh enak deh. Tapi kalau Alifa S2 di luar negeri, mungkin Alifa nggak bisa main pon gitu. Mungkin Alifa nggak bisa lebih dalam lagi di karate UGM gitu. Jadi Alifa selalu lihat kayak ada sisi baik yang udah diatur sama yang di atas. Ya sih benar. Oh ya maaf bahasa ya. Siap. Keren ya teman-teman, ini bisa diambil banyak pelajarannya dari Alifa. Semoga dari teman-teman bisa mengambil dan menginspirasi hidup kalian ya. Sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya. Terima kasih banyak.